Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya berhenti di suatu tempat untuk beristirahat dan makan siang. Beliau memerintahkan para sahabat untuk menyembelih domba dan mempersiapkannya untuk makan siang. Salah seorang sahabat berkata, "Aku yang akan menyembelih domba itu." Kemudian sahabat lain yang berkata, "Aku yang akan menguliti domba itu." Seorang sahabat lagi berkata, "Aku yang akan memasaknya." Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku akan mencari kayu bakar untuk kalian dan menyalakan apinya." Mendengar perkataan Rasul demikian, sontak para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah kami yang mencari kayu bakar dan mempersiapkan api. Kami tidak ingin menyusahkan dirimu, duhai Rasul." Pribadi yang rendah hati dan penuh kasih sayang itu menjawab dengan lembut, "Aku tahu itu, akan tetapi aku tidak ingin melebihkan diriku atas kalian dan menggantungkan diriku kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada hambanya yang melebih-lebihkan dan menggantungkan diri atas orang lain." Di lain kesempatan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Beliau terjun langsung bersama para sahabat dalam proses pembangunan masjid itu dari awal hingga akhir. Beliau bersabda, "Tiada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Para pekerja ini bukanlah para pekerja Yahudi. Pekerja ini adalah orang-orang yang suci." Sabda beliau ini semakin memompa semangat para sahabat dalam bekerja, hingga salah seorang di antara mereka berkata, "Jika kita duduk saja sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja, sungguh hal itu adalah tindakan orang-orang tersesat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang paling rendah hati ataupun tawadhu. Sahabat Anas radhiyallahu an bercerita tentang sifat rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat Anas radhiyallahu an melanjutkan, "Para sahabat tidak akan berdiri menyambut Rasulullah ketika beliau datang, karena mereka tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyukai hal itu." Lihatlah baik-baik bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dicintai oleh para sahabat. Akan tetapi para sahabat beliau tidak berani berdiri untuk menyambut kedatangannya, karena para sahabat mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dihormati sampai seperti itu. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati siapapun yang memiliki urusan atau memberikan sesuatu kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika aku diundang untuk sebuah urusan dan ukurannya hanya 1 hasta ataupun betis kaki, pastilah akan kupenuhi, dan jika aku dihadiahi dengan sesuatu yang nilainya hanya 1 hasta ataupun betis kaki, pastilah aku akan menerimanya." Perhatikan juga sifat rendah hati beliau yang begitu mengagumkan. Beliau tidak hanya mengajarkan dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Sifat rendah hati ini pun membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan menyisihkan waktu untuk melayani seorang wanita tua dan miskin
di tengah padatnya kesibukan beliau. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku memiliki keperluan kepadamu, wahai Rasul." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Duduklah di jalan manapun di Madinah ini yang engkau sukai, maka aku akan duduk bersamamu." Wahai sahabat mukmin, demikianlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah, manusia suci sekaligus pemimpin negara. Namun, beliau begitu rendah hati dan selalu meluangkan waktu untuk memperhatikan sesama. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.